Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai aja. Materi kita kali ini kita akan membahas contoh soal trigonometri mengenai sudut yang berelesi adik-adik ya. Nah, kita akan ini ada review yang kemarin juga ya, yang udah ya. Ini memang kenapa sering diulang-ulang tentang nilai trigonometri yang sudut istimewa ini supaya kalian hafal ya. Jadi ingat lagi clue-cluenya. Kalau kakak kan kemarin ya, untuk yang 0 berarti urutannya sin kostan 0, 1, 0. Kalau 30 berarti cluenya muncul 3 ya. Jadi awalnya nggak ada 3 nih. Setengah muncul 3, setengah akar 3. Nah, muncul 3 lebih banyak, sepertiga akar 3. Jadi untuk 30 cluenya muncul 3, awalnya setengah, setengah akar 3, sepertiga akar 3. Untuk 45 derajat itu cluenya adalah kembar-kembar 1 ya. Kita review dulu ya materi kemarin. Jadi untuk yang 45 derajat itu cluenya kembar-kembar 1, berarti setengah akar 2, kembar angkanya sama-sama 2 ini ya. Setengah akar 2 dan 1. Jadi sin 45 setengah akar 2, cosnya setengah akar 2, tangan 45 1. Nah, kalau 60 itu cluenya dipecah ya adik-adik ya. Jadi 60 itu awalnya lengkap dulu nih, setengah akar 3. Kita pecah jadi setengah dan akar 3. Oke? Kalau 90 itu mirip dengan 0, tapi dia berawal dari 1. Jadi 1, 0 tak terdefinisi. Nah, ini soalnya nih. Kakak udah bikinin soalnya. Kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk kuadran kedua. Ini kedua nih ya. Ini ada 3 soal. Ini ada wakilnya semua, ada sin, cos, tan untuk daerah yang kedua. Terus ini sin, cos, tan daerah yang ketiga. 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan ini sin, cos, dan tangan untuk daerah yang keempat. Oke, kita akan mulai. Yang pertama kita akan menentukan nilai dari sin 120. Ingat ya, kita punya 2 batas. Kita bisa pakai batas yang vertikal 90 dan 270, atau kita bisa pakai batas yang horizontal yang 180 dengan 360. Ikut konsekuensinya, kalau pakai batas yang vertikal kita akan berubah ya. Jadi kalau misalkan sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan. Tapi kalau misalkan pakai batas yang horizontal itu dia nggak berubah, tetap. Nah, coba kita lihat dulu soalnya. Kita akan menentukan nilai sin 120 derajat. Ini yang di layar udah ada ya. Nah, ini dia. Sin 120 derajat. 120 derajat ini berada pada daerah yang kedua ya. Dia berada pada kuadran kedua. Nilai sin daerah yang kedua positif. Jadi daerah yang kedua itu hanya sin yang positif, sedangkan tangen dan kosinus itu dia negatif. Kita yang diminta mencari nilai sin 120. Daerah kedua positif berarti hasilnya. Nah, kita akan mengerjakan dengan kedua batas ya untuk yang awal-awal. Jadi kita akan mengerjakan dengan batas yang vertikal dan batas yang horizontal. Kita pakai yang vertikal dulu. Kita gunakan 90 plus nih, 90 plus. Jadi buat dapetin angka 120, maka kita gunakan 90 tambah 30 ya, supaya hasil 120. Nah, ini kita analisa dulu. Sin daerah kedua plus, berarti hasilnya adalah plus. Plus ini ya, tetap plus, nggak ada minnya. Nah, kemudian karena pakai batas yang 90 yang vertikal, berarti sin berubah jadi cos. Jadi sin 90 tambah 30 hasilnya adalah cos 30 positif. Nah, berapa cos 30? Tadi 30 cluenya apa ya? Oh, muncul 3. Angka yang pertama setengah, setengah akar 3, terus sepertiga akar 3. Berarti yang cos yang tengah ya, yang setengah akar 3. Nah, kita lihat di sini nih. Nih, cos 30 setengah akar 3. Oke ya. Nih, jadi hasilnya positif setengah akar 3. Ini kalau kita pakai batas yang vertikal. Nah, yang kedua, kita mau coba pakai yang horizontal. Hasilnya akan sama ya. Dia pasti sama kalau kita benar mengerjakannya. Sin 120, daerah yang kedua, kita peroleh dari 180 diambil 60 ya. Oke ya. Daerah kedua sin positif, maka hasilnya positif. Nah, karena pakai batasnya yang horizontal, berarti sin tetap sin hasilnya. Jadi sin 60. Ini sin 60. 60 itu nilai sin 60 berapa? Setengah akar 3. Sama jadi. Kita pakai batas yang vertikal hasilnya setengah akar 3 positif. Pakai batas yang horizontal pun sama, setengah akar 3. Ngerti ya?
Coba kita akan mengerjakan bagian B. Kita akan mencari nilai cos 150 derajat. Nah, di sini. Oke, 150 derajat. Ini masih berada di daerah yang kedua ya. Masih di kuadran yang kedua. Daerah yang kedua, nilai cos negatif. Oke ya. Jadi, 150 yang diminta cos 150 karena berada pada daerah yang kedua, berarti hasilnya nanti akan negatif. Oke, kita akan gunakan kedua batas. Yang pertama dulu, kita pakai batas yang vertikal. Jadi 150 kita peroleh dari 90 tambah 60. Ya, jadi cos 150 sama dengan cos 90 tambah 60. Nah, karena dia berada di daerah yang kedua, maka hasilnya akan negatif. Jadi min. Kita pakai yang vertikal, maka cos jadi sin. Jadi hasilnya adalah min sin 60. Ngerti ya? Nah, berapa sin 60? Sin 60 itu kan setengah akar 3. Jadi dia min setengah akar 3. Nah, kalau kita pakai yang batas horizontal, berarti 150 kita peroleh dari 180 dikurang 30. Oke ya. Nah, karena daerah yang kedua yang diminta nilai cos negatif, maka hasilnya negatif. Nah, ini kan pakainya horizontal nih, berarti cos tetap cos. Jadi min atau negatif cos 30. Cos 30 itu kan setengah akar 3 ya. Berarti negatif setengah akar 3. Sama hasilnya. Nah, ini kan kita kan punya berapa soal nih ya. Kita ada 9 yang akan kita cari nilainya. Untuk yang berikutnya, kita akan menggunakan hanya batas horizontal ya. Jadi, kalian bisa mencoba pakai yang vertikal. Hasilnya sama kan? Dia harus sama ya. Nah, ini kita akan pakai batas yang horizontal untuk soal-soal berikutnya. Jadi, kita akan gunakan 180 dikurang alfa untuk daerah yang kedua. Dan 180 ditambah alfa daerah yang ketiga. Untuk daerah yang keempat, kita gunakan 360 diambil alfa. Supaya hasilnya nggak berubah ya. Supaya kalau soalnya sin tetap sin, soalnya cos tetap cos, soalnya tangan tetap tangan. Agar mudah karena sifatnya tetap. Nah, kalau kalian mau pakai batas yang vertikal ini, boleh ya, terserah ya. Jadi nggak masalah. Ini juga perlu juga untuk melatih kemahiran ya. Kadang-kadang kita juga harus paham konsekuensi dari batas yang vertikal. Oke, kita akan teruskan untuk bagian yang C ya. Yang C, soalnya adalah menentukan nilai tangen dari 135. 135 derajat itu berada di kuadran yang kedua. Nilai tangen di daerah yang kedua itu dia negatif karena hanya sin yang plus ya, jadi tangan negatif. Oke, kita akan kerjakan. Kita pakai yang horizontal. 135 kita peroleh dari 180 diambil 45. Nah, karena di daerah yang kedua, maka hasilnya negatif, tangan negatif. Batas yang horizontal berarti tangan tetap tangan 45. 45 1 ya tangannya ya. Jadi hasilnya negatif 1. Paham ya? Nah, ini untuk yang D. Kita akan masuk daerah yang ketiga. Daerah yang ketiga kita ingat, daerah yang ketiga yang positif hanya tangen. Jadi sin hasilnya negatif, kosinus juga hasilnya negatif. Soal D diminta menentukan nilai sinus dari 210 derajat. 210 berada di daerah yang ketiga, nilai sin negatif. Oke. Nah, kita pakai yang horizontal. Daerah yang ketiga kita peroleh dari 180 plus. Jadi 210 kita peroleh dari 180 tambah 30. Oke ya, kita ubah dulu. Sin 120 sama dengan sin 180 tambah 30. Daerah yang ketiga nilai sin negatif, maka hasil negatif nih. Kemudian karena di horizontal tetap sin, jadi min sin 30. Sin 30 setengah ya, jadi dia min setengah hasilnya. Gampang ya. Ini kalau kalian udah paham nih, gampang nih materinya. Syaratnya adalah kalian paham nilai-nilai dari sudut istimewa dan paham aturan negatif dan positif pada tiap kuadran. Yang E diminta menentukan nilai dari cos 225 derajat. Nilai cosnya ini berada pada kuadran yang ketiga, cos negatif.
Kita pakai batas yang horizontal, berarti 225 diperoleh dari 180 ditambah 45. Jadi cos 225 kita ubah jadi cos 180 tambah 45. Nah, karena daerah yang ketiga hasilnya negatif, hasil cos negatif cos 45 karena dia horizontal nggak berubah, cos tetap cos. Jadi min cos 45 setengah akar 2 ya, jadi dia min setengah akar 2 hasilnya. Oke, teruskan yang F. Yang F ini diminta mencari nilai tangen dari 240 derajat. Dia masih berada di daerah yang ketiga. Nah, daerah yang ketiga tangen positif ya. Kita pakai batas yang horizontal. Berarti 240 kita peroleh dari 180 tambah 60. Jadi, tangen 240 sama dengan tangen 180 tambah 60. Daerah yang ketiga tangan plus, ini plus. Tangan 60, berarti hasil tangan 60. 60 itu yang keluar dipecah ya. Yang pertama angkanya setengah akar 3, setengah terus akar 3. Berarti tangan itu yang terakhir, akar 3. Nah, ini hasilnya. Positif akar 3. Karena dia berada di kuadran yang ketiga. Oke, kita ada sedikit lagi nih. Yang G sekarang. Kita akan masuk ke daerah yang keempat. Sin 315. Kita ingat di kuadran yang keempat yang positif hanya cos. Berarti sinus dan tangen hasilnya negatif. Kita mencari nilai sin 315. Hasilnya negatif karena ini di daerah yang keempat ya. Kita pakai batas yang horizontal, berarti kita peroleh dari 360 dikurang. Nah, 315 itu didapat dari 360 dikurang 45. Oke. Daerah yang keempat hasil negatif nih, jadi min sin 45. Sin 45 nilai setengah akar 2 berarti negatif setengah akar 2 untuk sin 315 derajat. Ya H, kita akan mencari cos 330. Cos di daerah yang keempat hasilnya positif ya. Nah, ini plus. Kita pakai batas yang horizontal. 330 kita peroleh dari 360 diambil 30. Berarti kita ubah cos 330 sama dengan cos 360 dikurang 30. Nah, kalau daerah yang keempat hasilnya plus. Jadi plus dari cos 30 ya. Kita ambil alfanya aja. Jadi cos 30 positif. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Yang terakhir, kita akan menentukan nilai dari tangen 300 ya. Daerah yang keempat tangen negatif ya, hasilnya harus negatif. Jadi, tangen 300 sama dengan tangen 360 dikurang 60. Karena daerah yang keempat negatif, berarti negatif tangen 60. Berapa tangen 60? Akar 3, berarti hasilnya negatif akar 3. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya mengenai sudut yang berelesi ini. Jadi, kuncinya adalah yang pertama, kalian harus hafal nilai dari perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa yang ini, yang tabel ini. Ini harus hafal semua, ini wajib hafal. Karena kalau enggak bakalan capek banget kita untuk mencari nilainya. Yang kedua, kalian harus paham tentang pembagian kuadran dalam pembagian sudut ya. Ada 4 dibagi 4 dia. Jadi ada daerah pertama semua positif, daerah kedua hanya sin, daerah ketiga hanya tangen, daerah yang keempat hanya cos. Kemudian kalian juga harus paham aturan menggunakan batas. Jadi batas yang vertikal, yang mana sih yang vertikal? Kita pakai 90 derajat dan 270 derajat, itu vertikal. Berarti kita ada konsekuensinya, dia akan berubah. Jadi kalau misalkan soalnya cos, jawabannya sin. Soalnya sin, jawabannya cos. Soalnya tangan, jawabannya kotangan. Tapi kalau pakai batas yang horizontal, itu nggak berubah, tetap dia. Jadi kalau soalnya sin tetap sin, soalnya cos tetap cos, soalnya tangan tetap tangan. Oke adik-adik, semoga paham ya. Semangat terus ya. Semangat terus belajarnya.